Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Rian. Pak Rian, saya mau dengar perspektif dari pengamat kebijakan publik melihat saat ini yang tengah diprioritaskan adalah percepatan pendistribusian bantuan. Apakah sebetulnya bisa dilakukan beriringan dengan perbaikan layanan publik? Pertama kita dari Bakti menyampaikan duka cita kesedihan teman-teman di Sumatera Utara. Kedua, kami salut pada pemerintah pusat dan daerah yang bekerja begitu keras teman-temannya. Yang ketiga pertanyaan adalah, oh ya saya bukan pengamat, saya guru. Kalau pengamat bisa komentar, guru itu mengajar. Jadi gini, kalau kita lihat apakah betul distribusi, ya itu dulu. Karena membangun ini agak panjang. Okay. Namun yang lebih penting lagi sebenarnya kalau boleh kita belajar nih, bahwa ini bukan bencana alam ini. Ini bencana hibrida. Ada alam, ada manusia. Berarti disampaikan ada kayu gede-gede. Nah, saya tanggal 25 November lalu saya tulis Kompas masalah kutukan 10 tahun. Udah dimulai sekarang ini. Apa itu? Kita mengalami namanya bencana kebijakan. Kebijakan perizinan desentralisasi. Tidak ada pengendalian, nggak ada pengawasan, selesailah itu. Ini harus disadari. Jadi ke depan ini ini kita jalankan bersama-sama. Udah ada SOP-nya lah, kita yakin aja, kita semangat teman-teman. Tetapi agenda bagi teman-teman di KSP dan Presiden juga, itu melihat bahwa apa sih di balik ini. Di balik ini adalah kita punya kebijakan yang kita putuskan pada tahun 2020, kemudian diubah lagi tahun 2023 tentang investasi, di mana investasi izinnya itu desentralisasi oleh AI, yang namanya OSS. Dan tidak ada mekanisme kendali di situ, monitoring nggak ada. Tiba-tiba, ini yang berarti kita harus melihat apa akarnya. Sekarang kita nggak boleh semata-mata ngurusin apa yang kejadian, ini tetap kerjakan. Okay. Tetapi ini tim belakangnya ini, ada apa sih gitu loh. Dan ini nggak boleh kejadian lagi karena ada pepatah, keledai hanya terantuk batu yang sama satu kali. Nah ini kita agak berkali-kali ini, kita nggak boleh jadi bulan-bulanan lagi. Kita harus menjaga marwah pemerintah. Karena pemerintah itu punya kita semua. Jadi kita sekarang memberikan masukan pemerintah, ayo dong. Evaluasi bukan evaluasi izinnya, enggak. Evaluasi dari hulu ini. Dan kita harus mengatakan bahwa ini adalah bencana hibrida. Ekologis dan non-ekologis. Alam dan manusia. Kan kalau kata saya, ini about 60% itu manusia. Karena kita mengalami bencana kebijakan tadi itu. Gitu, Mbak. Oke, baik. Saya mau menyapa, ini sudah bergabung bersama kami kebetulan melalui sambungan virtual Zoom, ada Pak Syaiful Huda, Wakil Ketua dari Komisi 5 DPR RI. Selamat malam Pak Syaiful. Malam Mbak. Oke. Malam semuanya. Pak Syaiful, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi kami ingin dengar begitu dari perwakilan DPR RI Pak, bagaimana kemudian menurut Anda yang harusnya dilakukan pemerintah di tengah situasi bencana di Sumatera saat ini. Yang tengah difokuskan saat ini kan adalah percepatan untuk pendistribusian bantuan Pak. Kalau menurut DPR apa yang perlu diprioritaskan? Langkah konkret apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Ya, sebelumnya kami ikut turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semua upaya dan ikhtiar kita maksimalkan. Tadi Mas Timothy dari Kepala Staf Presidenan sudah bercerita. Terutama tadi Pak Bupati sudah menjelaskan cukup detail. Tadi kritik dari beliau sebagai pengamat juga cukup luar biasa. Pertama yang hampir pasti dan harus terus kita lakukan adalah mitigasi semua persoalan yang ada di lapangan. Kuncinya itu. Termasuk ini komunikasi terakhir kami dengan Kepala Basarnas, karena kebetulan Komisi 5 juga membawahi Basarnas, selain urusan infrastruktur dan perhubungan. Kami sampaikan dan beliau terus mengupdate situasi di lapangan yang beliau juga menyampaikan, Pak Kepala Basarnas, masih banyak daerah yang belum terjangkau, padahal di dalamnya banyak masyarakat yang masih berupaya ikhtiar bertahan, menghindari kemarin, dan ini saya kira PR yang paling mungkin kita secepatnya pastikan supaya semua yang belum terjangkau bisa terjangkau dalam waktu singkat. Nah, yang kedua, saya setuju ada beberapa diskusi termasuk
disimulasikan upaya kerja yang sifatnya paralel. Jadi satu sisi penanganan dan mitigasi terutama dalam masa tanggap darurat ini, itu sekaligus dipetakan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, termasuk menyangkut soal infrastruktur. Jadi paralel yang kami maksud, jadi satu sisi membuka akses, semua teman-teman balai Kementerian PU di lapangan terus memetakan masalah, dan saat yang sama secara paralel pasca nanti masa tanggap darurat, itu baru nanti kita ngomongin soal perbaikan infrastruktur. Nah, terkait dengan ini memang Pak Presiden dan teman-teman pimpinan DPR juga sudah berkoordinasi. Jadi on the track mulai kemarin semua realokasi anggaran di Kementerian PU sudah dikonsolidasikan. Nanti tinggal menyesuaikan kebutuhan dari pemetaan yang sedang dilakukan oleh teman-teman balai Kementerian PU yang ada di daerah-daerah. Jadi semangatnya saya kira karena ini cukup besar, mau tidak mau memang itu butuh penanganan yang cukup cepat. Saat yang sama pengalokasian anggaran sudah bisa dimulai dari sekarang. Oke, Pak Saiful, kalau bicara soal hal-hal apa saja yang kemudian ini perlu diperhatikan untuk kebutuhan dari pelayanan publik yang rusak ini, diterjang bencana ini dapat kemudian diperhatikan, apa menurut Anda? Ya tentu sebenarnya saya setuju, dan termasuk Pak Presiden juga sampaikan berkali-kali bahwa kita butuh kebijakan sama konteks itu. Saya kira ini bagian dari kita bersama. Tapi dalam waktu pendek ini, semua apa yang disampaikan oleh Pak Presiden menyangkut soal kolaborasi efektif antar tingkat pemerintahan, baik sampai di tingkat desa, kecamatan, pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, betul-betul harus bergandengan tangan memastikan dan memetakan berbagai persoalan supaya kemudian bisa dituntaskan di lapangan. Saya ingin memberi satu contoh, misalnya di beberapa daerah karena akses pemerintah bantuan dari kabupaten, provinsi, dan pusat belum, saya kira saya setuju dana desa dilonggarkan oleh Kementerian Desa. Kebetulan Kementerian Desa juga bagian dari mitra kami Komisi 5. Kemarin kita minta supaya dana desa dalam waktu sesingkat-singkatnya dalam suasana penggunaan anggaran yang fleksibel bisa dipakai untuk sementara, misalnya untuk beli berbagai kebutuhan pokok gitu. Dan ini kita dorong, jadi pemerintah desa bisa menggunakan dana desa sementara untuk kedaruratan ini. Oke, baik. Saya mau menuju ke Pak Bupati. Pak Bupati, kalau tadi Bapak sudah mengatakan kondisinya yang saat ini difokuskan adalah kemudian untuk membuka akses desa-desa yang terisolir begitu. Tapi saat ini Pak, kalau di Tapanuli Selatan layanan publik apa yang paling terdampak saat ini dan nampaknya butuh untuk kemudian diprioritaskan untuk segera dibenahi, Pak Bupati? Ya, itu tadi listrik dan BBM ini, ya kita paham ya bahwa kemudian mereka yang terdampak bencana ini kan sudah ini hari ke-12 kali ya. Jadi tingkat ketahanan gitu ya, tingkat stresnya pasti kemudian terakumulasi. Tetapi tadi karena soal BBM ini kemudian juga terpengaruh bagi mereka yang tidak terdampak langsung dengan bencana, itu juga kemudian memiliki tingkat stres tinggi juga. Tapi kami paham sebetulnya Pak Timothy tadi, Mas Timothy sudah sampaikan, dan kami menyaksikan itu bahwa semua komponen alat-alat negara itu semua terlibat sudah. Ya. Kami dibantu sangat di sini TNI Polri dan juga dari berbagai kementerian teknis. BNPB juga terus mendampingi kami ada di Tapanuli Selatan. Tapi memang karena tadi itu begitu luasnya cakupan daerah kami ini, sehingga peralatan perlengkapan yang ada itu sangat terbatas.
tadi saya dilaporkan di satu kecamatan misalnya, di situ ada jalan nasional yang terputus, ada 32 longsoran, ada anjlok jalan di 3 titik, alat berat dari berbagai bantuan dari mitra di sana sudah beberapa hari ini kemudian tidak beroperasi karena ketiadaan BBM gitu. Nah ini saya kira, apalagi ini kan ya Pak Saiful Huda mohon titip nih, karena kami ini adalah daerah lintas Sumatera, kita sebentar ini saudara kita yang Kristiani akan Natal dan Tahun Baru. Saya kira Februari juga kemudian kita sudah memasuki bulan puasa. Saya pikir memang semuanya komponen bangsa ini untuk kemudian melakukan akselerasi supaya konektivitas ini bisa kemudian terbuka, sehingga nanti pada saat perayaan hari-hari besar keagamaan itu tidak terlalu menghambat untuk kemudian bagi masyarakat kita di dalam melakukan misalnya perayaan-perayaan di baik Natal, Tahun Baru maupun nanti di puasa dan Lebaran. Itu yang menjadi kemudian prioritas kami. BNPB juga terus mendampingi kami karena beberapa desa di sini itu kemudian sudah tidak layak lagi untuk dibangun kembali perkampungan itu di sana. Beberapa desa itu berhimpitan berbatas langsung dengan PTPN misalnya. Kami sangat berharap sebetulnya nanti pimpinan di pusat Mas Timothy titip Pak, supaya kemudian kami bisa memakai pinjam pakailah paling tidak dulu di awal, karena kalau mengalihkan aset negara itu kan butuh proses panjang. Kami diskusi tadi, ada huntara, hunian sementara bisa dilanjut dengan hunian tetap. Saya kira kami nanti mohon dari pimpinan di pusat, titip Mas Timothy, tanah-tanah PTPN yang berbatas langsung dengan desa dusun kami bisa dipakai sementara untuk huntara, untuk hunian-hunian sementara nanti bagi daripada pengungsi kemudian itu kan sangat masih sangat kurang layak. Tetapi ada program sebetulnya di BNPB itu untuk membangun hunian sementara, huntara yang pemerintah daerah menyiapkan tanahnya begitu. Jadi kami sangat mohon didukung nanti. Kami beberapa desa kami itu adalah berbatasan langsung dengan PTPN untuk pinjam pakai tanah PTPN untuk kemudian kita pinjam pakai membangun huntara, hunian sementara untuk mereka yang terdampak banjir ini. Oke, Mas dan Timothy. longsor ya. Mas Timothy, silakan direspon. Ya, terima kasih Pak Bupati atas kerja keras pemerintah kabupaten kota dan juga pemerintah provinsi begitu. Pada prinsipnya begini, saya ingin kembali menegaskan bahwa pemerintah pusat dan juga Presiden ingin hadir di lokasi bencana, dan kami juga sudah melakukan perencanaan begitu ya untuk ke depan dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi begitu. Pak Menko PMK beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan bahwa pemerintah itu punya target 100 hari kerja dan juga target 1 tahun kerja dalam rangka perbaikan infrastruktur. Tentu perbaikannya kita lakukan berdasarkan skala prioritas ya. Kami prioritaskan untuk pembangunan jalan rusak, jembatan, lalu juga sekolah, rumah sakit, begitu. Itu yang menjadi prioritas. Lalu juga Pak Menteri Sosial, Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman juga sudah merencanakan begitu. Yang tadi disebutkan oleh Pak Bupati adalah huntara dan huntap begitu. Hunian sementara dan hunian tetap. Itu juga sudah direncanakan oleh pemerintah pusat, Pak. Jangan khawatir. Kami juga di pemerintah pusat sudah merencanakan merenovasi rumah warga yang rusak ringan maupun rusak sedang begitu. Nah, untuk warga yang rumahnya sudah terkena banjir dan juga longsor, kami dari pemerintah akan membangunkan kembali rumah warga. Dan tadi Pak Menteri Perumahan juga sudah menyampaikan bahwa pembangunan rumah yang baru ini akan dipastikan berdekatan dengan tempat kerjanya korban ini supaya tidak menyulitkan ketika nanti beraktivitas kembali begitu Mbak. Oke. Saya mau ke Parian. Parian, kalau Anda melihat apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat begitu untuk bisa kita menyebutnya sebagai bentuk pemulihan pasca bencana, apa sih yang seharusnya dan menurut Anda ini belum dilakukan oleh pemerintah? Nomor satu, ini saya kasih masukan buat teman-teman di pemerintah pusat ya, Mas Timothy ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi betul. Itu ada aset negara di situ kan, PTPN lah atau apa. Nah nanti itu tolong dimintakan pada Presiden keluarkan impres. Dengan impres itu percepatan semua selesai. Nah itu boleh, kenapa Presiden itu adalah Chief Executive Officer-nya Republik Indonesia. Dan kalau Anda perlu support kami dari masyarakat public policy, kami akan support itu.
Jadi dengan kolaborasi. Jadi kalau ketika presiden berkebijakan, jangan sendirian, nanti nggak ada temennya. Nah kita dari masyarakat, komunitas mendukung itu. Jadi solusi pertama adalah percepatan, nggak ada cara lain. Untuk itu percepatan dengan cara apa? Inpres. Kenapa? Inpres itu decide by presiden. Kalau perpres itu pakai harmonisasi, tidak. Dan Inpres ini menyangkut banyak organisasi, termasuk misalnya Kementerian Perumahan. Itu juga kerja di situ nanti. Tapi yang nggak kalah pentingnya adalah yang namanya konsep, yang namanya kita kenalkan konsep corporate social responsibility kan, dirubah jadi corporate ethical responsibility. Disitulah para mereka yang ikut terlibat di situ dikasih Inpres harus bayar sekian. Karena pemerintah tidak mungkin menjadikan sebagai bencana nasional. Kalau bencana nasional artinya semua kerugian tanggung pemerintah, termasuk kerugian dibuat oleh yang namanya pelaku bisnis. Jadi kolaborasi itu. Dan caranya sudahlah, jangan cari siapa yang salah. Tapi bagaimana saya ini? Dan dengan demikian polanya bagaimana? Nomor satu, secara kebijakan namanya Inpres. Inpres itu di satu adalah mempercepat di sini, kedua adalah memberikan pertanggungjawaban kepada setiap badan yang itu bertanggung jawab atas kerusakan ini. Yang saya bilang tadi adalah yang namanya itu bencana hibrida tadi. Jadi dengan demikian presiden bisa mempunyai dasar hukum kalau kita bilang ya, payung untuk bekerja dan publik tahu. Jadi dengan demikian kita kalau bekerja tidak boleh hanya proyek-proyek, nanti pertanggungjawabannya susah secara hukum dan kebijakan. Kedua secara anggaran. Jadi saran saya buatlah bisa satu Inpres atau banyak Inpres, tapi yang itu konsolid ke sana. Dan itu kalau buat Inpres mah itu 1 hari 2 hari selesai. Dan jangan khawatir, masyarakat mendukung. Karena kita pengen yang namanya percepatan ini berjalan tanpa ada satupun cacat. Dan cacat itu termasuk di belakang, nanti akan perkarakan. Janganlah. Jadi yang kita sarankan itu, karena itu maka itu menjadi lebih mempunyai pondasi yang kokoh gitu Mbak. Oke, nanti bisa juga direspon oleh Mas Timothy, tapi kami jeda terlebih dahulu. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.